Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wendy Junianto, mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1122. Ia merupakan pendiri Taman Siswa sekaligus tokoh pelopor pendidikan Indonesia. Nah, latar belakang dirinya Taman Siswa ini ialah sebelum Ki Hajar Dewantara memasuki dunia pendidikan, ia pernah berjuang di dalam dunia politik. Ia mendirikan Indispartit bersama dengan Don Westdekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan dari pendirian organisasi Indispartit adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Namun, Indispartit tidak bertahan lama karena Indispartit dianggap berbahaya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sehingga mereka dibubarkan, lalu 3 serangkai diasingkan ke Belanda atas permintaan mereka. Pada tahun 1121, Ki Hajar Dewantara meninggalkan dunia politik. Kemudian ia mendirikan Taman Siswa dengan tujuan agar rakyat golongan menengah ke bawah dapat merasakan pendidikan dengan semestinya. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan Taman Siswa. Meskipun banyak mendapatkan reaksi, tetapi mereka tidak putus asa. Nah, reaksi-reaksi tersebut ada yang mendukung dan ada juga yang menentang terutama guru-guru dari kolonial Belanda. Mereka tidak hanya menentang, namun mereka menganggap Taman Siswa adalah sekolah komunis. Tentu hal itu memprihatinkan karena Taman Siswa bertujuan berpihak kepada masyarakat. Taman Siswa juga dapat memberikan pengaruh dalam bentuk kesadaran nasional kepada kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari metode pendidikan yang digunakan Taman Siswa, yakni pendidikan yang diberikan kepada anak didik untuk menyiapkan rasa kebangsaan dan tanggung jawab. Kemudian mereka juga mempunyai sikap rasa patriotisme yang ditunggu dan yang mengabdi kepada bangsa. Kemudian, sistem pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa memberikan sebutan sistem pendidikannya yaitu sistem Among yang bersendi pada 2 dasar, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, sedangkan kodrat kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin anak agar menjadi pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertenaga sendi. Kemudian sistem Among ini juga biasa disebut dengan Patrap Triloka, yakni 1. Inggarso Sung Tulado ing Madio, kedua Mangunkarso dan Peruri, ketiga dan Tut Wuri Handayani. Selanjutnya itu perkembangan Taman Siswa sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan hanya bisa ditempuh oleh anak Eropa dan bangsawan yang memiliki uang yang bisa bersekolah di kelas 1. Pendidikan yang dilakukan kolonial Belanda sangatlah diskriminatif terhadap peserta didiknya. Kemudian setelah berdirinya Taman Siswa menolak menggunakan kurikulum seperti yang diajarkan oleh kolonial Belanda. Namun karena menolak, pemerintah kolonial Belanda tidak tinggal diam dan terus melakukan intimidasi terhadap sekolah partikuler tersebut. Hal ini dilakukan lewat perlakuan ordonansi sekolah liar yang membuat ruang gerak Taman Siswa menjadi terhambat, seperti pemberlakuan pajak klasifikasi guru, bahan hajar, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya itu Taman Siswa pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak terjadi perubahan termasuk menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka. Salah satu peran Taman Siswa yaitu memberantas buta huruf yang menjadi momok di awal kemerdekaan yang membutuhkan banyak orang
terdidik guna menciptakan masyarakat terdidik sesuai dengan amanat Pancasila. Nah, penyebab kemunduran taman siswa, titik awal kemunduran taman siswa yaitu banyaknya orang kritis yang ditangkap pada tahun 1165 sampai 1166. Kemudian pada masa Orde Baru didirikan SD Impres yang kemudian menyebabkan taman siswa mundur. Semua mundur. Beberapa SD taman siswa yang berdekatan dengan SD Impres banyak ditutup. Demikian pula masyarakat cenderung memilih sekolah yang berdasarkan keyakinan agamanya yang menyebabkan tidak terlaksanakannya sekolah taman siswa karena ada yang menyatakan bahwa sekolah taman siswa itu adalah sekolah sekuler. Di era Ki Hajar Dewantara, taman siswa tidak mendapatkan pendidikan agama, melainkan pendidikan karakter sebagai taman siswa. Pengaruh pemerintah kolonial lebih mudah dihadapi daripada tantangan pemerintah dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini itulah yang membuat masyarakat lebih memilih SD Impres daripada taman siswa. Itulah penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.